Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Sinja Entertain dengan saya James. Saudara-saudara, hari ini kita hidup di sebuah negeri di mana para wakil rakyat lebih pandai berjoget ketimbang bekerja. Rapat yang seharusnya menjadi tempat memperjuangkan nasib rakyat malah berubah menjadi pesta tawa penuh riang gembira. Guru honorer menangis karena gaji tak sebanding dengan pengabdian, serta ASN kecil menjerit karena upah tak cukup untuk sekedar bertahan hidup. Dan yang lebih memuakkannya, ketika rakyat marah, bukannya meminta maaf, bukannya berbenah, tapi mereka malah tampil arogan, menantang, menyindir, bahkan kembali berjoget di hadapan rakyat yang memberi mereka makan. Fenomena busuk yang terjadi hari ini mengingatkan saya kepada sebuah film tahun 2001, dan saya sangat berterima kasih kepada sang sutradara yang telah berani membuat film kritik tamparan keras. Dan saya harap teman-teman dapat melakukan share sebanyak-banyaknya, karena dengan itulah rasio klik tayangan pada sistem YouTube akan naik agar mereka bisa mengetahui, bisa mendengar melalui video ini bagaimana seharusnya mereka bekerja. Berlatar pada tahun 2001, tepatnya di negara India, Kauhan selaku presiden yang telah menjabat selama 15 tahun itu pun tampak mengunjungi daerah pedesaan agar terus mempertahankan citra baiknya. Dan ketika salah satu warga yang ingin berjabat tangan tak sengaja menggores jemari Kauhan, maka Kauhan berlagak berpura baik sembari menutup kaca mobil lalu dengan cepat mematahkan tangan warga tersebut. Di saat beralih kunjungan ke desa lainnya, semua mata pun tertuju kepada Sinta karena telah berani mengatakan kinerja kabinet presiden sangatlah buruk. Tatkala lampu penerangan jalan tidak pernah hidup, lalu menteri yang bernama Binsar itu pun membisikkan di telinga presiden bahwa suplai arus listrik telah dialihkan untuk pabrik gula yang memberi dana kampanye kepada mereka. Dan karena para penjabat itu sedang disorot media, mereka berjanji akan menghidupkan lampu jalan per hari ini, tapi sejatinya mereka akan kembali memutus arus listrik dalam 2 hari ke depan. Lalu mereka akan menumbalkan direktur PLN agar disalahkan oleh masyarakat. 2 दिन बाद वापस काट लेना। Mukhmantri Ji! Cerita pun berfokus kepada seorang pria bernama Siva yang bekerja sebagai kameramen di stasiun TV terkenal, dan ia pun diramal oleh sang ayah akan menjadi presiden hebat suatu hari nanti. Namun Siva sangat benci terhadap dunia politik dan menganggap politikus tak lebih dari sekedar ciri anjing. Lalu sang ibu berkata, ia ingin Siva tetap menjadi kameramen dikarenakan sang ibu merasa bangga akan adanya nama Siva tertulis di layar TV pada setiap acara berita telah selesai ditayangkan. Dan di sini sang ibu juga meminta kepada Siva untuk segera mencari jodoh. Dan seketika Siva teringat dengan gadis nan berani bersuara lantang di depan presiden yang tak lain adalah Sinta. हम लोग फूलगांव किस खुशी में जा रहे हैं? लेकिन उस फूल से सिर्फ मैं मिलूंगा कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो। हम पुतलों का अपना नाम नहीं बताते। तो मुझे बता दो प्लीज। अरे सुनो तो। कुछ नहीं, ऐसे ही पूछा। Keesokan paginya terjadi pertikaian antara puluhan mahasiswa yang akan mengikuti ujian dengan supir bus yang enggan untuk mengangkut mereka, sehingga berujung terjatuhnya mahasiswa ke aspal dan terjadilah kericuhan besar yang mengakibatkan kemacetan panjang dan banyak masyarakat yang hancur di hari itu. Tatkala seorang wanita terpaksa batal untuk menikah serta seorang pria harus tewas di dalam ambulan dan para pencari kerja
memilih untuk bundir akibat telatnya wawancara. Namun sang presiden memerintahkan Kapolres untuk tidak melakukan tindakan apapun. Hal tersebut dikarenakan pemilik perusahaan Armada Bus merupakan milik ketua partainya dan kumpulan mahasiswa, merupakan termasuk penyumbang suara terbanyak saat pemilunya, dan maka dari itu presiden membiarkan kedua kubu saling berperang, saling membakar, saling menjarah asal kursi kepemimpinannya tetap aman pada saat pemilihan yang akan datang. तो धर्म के नाम पे सरकार को धमकाती रहती है। जिनके पैसों पर ये पार्टी चल रही है, प्रॉब्लम्स कभी भी सॉल्व नहीं करनी चाहिए। मैं थक जाएंगे, फिर भूल जाएंगे। Sifa yang tak tega melihat mahasiswa muda hampir meregang nyawa, maka Sifa dengan segenap kekuatannya berlari melintasi atap demi atap bus dan beruntung nyawa mahasiswa tersebut dapat diselamatkan tepat waktu, dan Sifa atas kerja kerasnya itu pun diangkat menjadi pembawa acara berita dan bukan lagi sebagai juru kamera. Sifa pun dipanggil oleh atasannya dan langsung diberikan tugas besar, yakni mewawancarai presiden, dan tentu saja kesempatan emas itu pun tak disia-siakan meski sejatinya ia sangat gugup untuk berbicara di depan orang nomor 1 tersebut. आज हमारे जो गेस्ट हैं, वेलकम सर। Hari yang dinanti itu pun telah tiba dan tanpa banyak basa-basi, Sifa langsung melontarkan pertanyaan tajam kepada presiden tentang tabiat para calon yang selalu berjanji namun setelah terpilih tak pernah ditepati. Hari ini anak-anak masih mengemis di jalanan, para karyawan tidak akan mampu membeli rumah meski mereka bekerja sampai mati, dan para petani tidak akan bisa makan 2 kali sehari akibat hasil panen yang selalu dimonopoli. Lalu sang presiden meminta kepada Sifa untuk menunjukkan bukti, dan secara mengejutkannya Sifa telah mengumpulkan seluruh bukti data yang valid hingga data tentang pinjaman Bank Dunia yang tak lagi meminjamkan uang kepada negara India karena pinjaman yang diberikan tak pernah sampai ke masyarakat dan selalu masuk ke dalam perut para menteri dan DPR sehingga membuat negara India menjadi negara terkumuh di dunia. मैकडोनल्ड में खाना खाता है, गांव में डिश एंटीना है। कोई किसान मैकडोनल्ड का बर्गर होता जा रहा और गरीब सड़क पर आ गया है। इनकम सिर्फ 3 रुपया प्रतिदिन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को दिया था, वो पब्लिक तक पहुंचा ही नहीं। तुम्हें पता नहीं है बेटे। Sifa dengan lantang merujak habis-habisan sang presiden. Tatkala gaji 1 tahun presiden hanya berkisar sekitar 216.000 rupiah dikalikan 15 tahun masa jabatan, maka uang presiden harusnya tak lebih dari 3,5 juta rupiah. Lalu mengapa presiden bisa memiliki properti di atas 5 miliar? Padahal presiden berasal dari keluarga miskin. Maka presiden dengan penuh emosi menjawab, silahkan ajukan kasus kecurigaanmu tentang asetku pada pengadilan. Maka Sifa menjawab sambil tertawa, dalam masa 15 tahun pemerintahanmu terdapat 1,4 juta kasus yang terlantar dan kau minta aku menggugatmu, berarti sama saja aku mengharapkan ayam bisa menggonggong. Dan Sifa membacakan brosur janji-janji manis sewaktu pemilu yang intinya presiden menjanjikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat, perindapan serta keadilan hukum bagi seluruh pelaku kejahatan, tapi engkau sendirilah yang melanggar hukum. Hal tersebut dikarenakan engkau membedakan masyarakat berdasarkan kasta serta kau tega membiarkan rakyatmu saling membunuh. Sembari Sifa memutar bukti rekaman video sewaktu kericuhan yang terjadi, sehingga hal tersebut membuat presiden tak berkutik dan meminta menghentikan siaran langsung. टेलीकास्ट से लाइव क्रिकेट मैच की तरह बर भी दिख रहा है। गोबर प्रसाद चप्पल कहाँ की थी? कोल्हापुर की थी या लखनऊ की थी जी? Sifa tentunya tak mengizinkan presiden pergi tanpa adanya penjelasan, maka presiden beralibi bahwa dalam rekaman video yang Sifa tayangkan bukanlah suara dirinya. Lalu sang presiden bertanya, berapa nominal yang dibayarkan partai oposisi kepada dirimu untuk menjatuhkanku? Dan Sifa membalas, lalu berapa harga yang berani kau keluarkan jika kau berada di partai oposisi? Dan sepertinya kau telah hafal bahkan khatam dalam
dalam permainan politik uang. Presiden yang tak berkutik itu pun menantang Sifa untuk duduk di kursi presiden selama 1 hari saja agar Sifa merasakan bagaimana beratnya memikul tanggung jawab atas 800 juta jiwa. Dan meskipun Sifa menjadi keringat dingin atas tantangan tersebut, tapi atas dorongan dari pimpinan stasiun TV, masyarakat, bahkan dukungan itu datang dari sekretaris presiden sendiri yakni Munir, membuat Sifa menerima tantangan menjadi presiden dalam 1 hari. Thank you very much. पूरा का पूरा धो डाला है। Keesokan harinya Sifa sebagai presiden 1 hari telah tiba di istana dengan menaiki Lamborghini-nya, dan Sifa menolak untuk diwawancara dan meminta wartawan hanya mewawancarainya esok hari saja setelah masa jabatannya usai. Dan Sifa didukung penuh oleh Munir yang sejatinya berhati suci lagi bersih dan telah lama jijik dengan Presiden Kauhan. Dengan tegas dan lantang Sifa menyuarakan pada kabinetnya bahwa negara India punya segalanya tapi tetap saja miskin, dan hal itu pun disebabkan oleh 3 faktor, yaitu melaksanakan tugas tidak dengan jujur, melarang petugas lain bekerja untuk jujur, serta karena menyalahkan kekuasaan dan jabatan. Dan maka dari itu tindak korupsi telah mendarah daging dari cleaning service hingga penjabat. Maka Sifa meminta dalam 1 jam seluruh file aduan masyarakat yang tak diurus harus tersedia di atas mejanya, dan petugas terkait yang tak memproses aduan tersebut akan dipecat hari ini juga, sehingga membuat susunan kabinet penjabat kocar kacir ketakutan. Sifa pun bergerak menuju ke daerah paling kumuh di India karena ia tak ingin lagi negaranya diolok oleh dunia. Dan Sifa menanyakan kepada penduduk di sana, bukankah di daerah ini telah dibangun 2.000 unit rumah layak huni, dan mengapa yang tampak dibangun hanya 20 unit saja? Maka Sifa meminta penjelasan kontraktor pemenang tender proyek yang ternyata 1.950 unit telah dikorupsi oleh para menteri dan para DPR Pantek, dan 30 unit diberikan kepada direktur proyek, sehingga Sifa langsung mengeluarkan surat pemecatan saat itu juga. ये बाजू सर, आइए, ये वाला घर के। तो आपने पहले क्यों नहीं मुझे बताया सर? अगर आप मकान हवाले नहीं करेंगे तो हवालात में बंद ओके सर। करिए और इन सबको यहाँ रखिए। Sifa pun menjelaskan kepada media bahwa ia hanya menjabat dalam 1 hari, dan jika kalian ingin mengubah negara ini, maka mulai detik ini apapun yang kalian beli dari barang paling rendah hingga barang paling mewah, mintalah nota pembelian asli, karena jika tidak, disitulah para pedagang, pebisnis, para toke akan bermain, karena mereka tidak menyetorkan pajak penjualan ke pemerintah, dan mereka akan memasukkan ke dalam kantong mereka meski kalian telah membayar PPN. Dan di sisi yang berbeda, tampak segerombolan binatang tertawa melihat kebijakan Sifa karena mereka tetap akan mendapat jatah pajak dari para pedagang maupun dari bendahara negara. Dan ketahuilah bahwa setiap pendengaran, penglihatan serta hati nurani kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 36. जमा करके लोगों के बर्तन कपड़े धोकर गेट लॉस्ट पूरे का पूरा आज ही भर दो, वरना कहीं लाइसेंस न छीनी। Selanjutnya Sifa membuka pengaduan langsung yang terhubung ke dirinya, dan didapatilah aduan dari seorang ibu yang membawa anaknya ke rumah sakit namun tak kunjung ditangani. Dan ternyata setelah didesak, perawat pun mengatakan jikalau dokter yang bertugas memilih untuk mendahulukan pasien umum di klinik pribadinya, dan barulah setelah itu ia akan mengurus pasien BPJS di rumah sakit daerah. Maka Sifa tanpa adanya pertimbangan langsung memecat dan menutup praktek serta klinik dokter biadab tersebut.
कहना उन्हें सस्पेंड कर दिया गया और आज के बाद वो Selanjutnya laporan datang dari wanita yang kehilangan sepeda listrik 1 tahun yang lalu, tapi pihak kepolisian bukannya membantu tapi malah menyalahkan dengan bahasa yang kasar, dan Sifa menyamar di telepon seolah menjadi korban pencurian yang mengadu kepada polisi. Dan benar saja, partai coklat ini malah menghina nominal barang yang hilang, dan ketika Sifa meminta nama petugas tersebut, ia menantang bahwa ia telah dilindungi oleh atasan, tapi si coklat itu tak tahu sedang berhadapan dengan siapa yang membuat baju si coklat kebanggaannya hilang seketika. सीएम नहीं, जिला से अर्जी है, बहुत अर्जेंट है। I love you, CM. आपके लिए नीले रंग की शर्ट पार्सल। Tidak lama berselang, telepon pun masuk dari seorang gadis yang mengadukan bahwa di kampus mereka selalu terjadi pelecehan, peremasan, penyentuhan di setiap harinya. Akan tetapi polisi tak ada yang membantu karena pelaku merupakan ormas yang ditakuti, serta ketua ormas tersebut sangat dekat dengan presiden, sehingga Sifa hampir gila melihat pimpinan di negaranya. Maka secara langsung Sifa memecat Kapolres, Kapolda, dan kedua penjabat tinggi di kepolisian tersebut. Berusaha membela diri mereka karena mereka takut dipecat oleh pemerintah berkuasa akibat mengusik para ormas-ormas yang memberikan suara mayoritas pada pemilihan pemilu mereka. Dan Sifa meminta Munir untuk memberikan surat pemecatan dari akar hingga ke ujungnya, dan Sifa tak peduli dengan jabatan sekaliber apapun di pundak mereka. जोर से बोलो। Munir pun memberitahukan kepada Sifa bahwa kebijakan pajak yang baru dibuat oleh Presiden satu hari saja, yakni Sifa, telah terkumpul sebanyak 466 miliar, dan jumlah ini menjadi rekor pengumpulan pajak terbanyak sejak India berdiri. Lalu Sifa meminta Munir untuk menyalurkan pendapatan ini langsung kepada rakyat miskin, dan selanjutnya file yang diminta Sifa pun telah berada di atas meja kerjanya, dan sangat-sangat mengejutkan. Terdapat 45.000 penjabat dimulai dari kades, lurah, bupati, polisi, tentara, hingga para penjabat tinggi terdaftar namanya di dalam file tersebut. Maka Sifa tanpa kompromi langsung memecat 45.000 binatang yang menjadi benalu pada negaranya. एग्जाम्स के रिजल्ट्स की तरह नोटिस बोर्ड पर चिपका दो। लेकिन इनमें कुछ कलेक्टर्स के नाम भी हैं। इस तरह की धांधलबाजी करने की हिम्मत कहाँ से आती? कौन नहीं है? 5 menit sebelum masa pemerintahannya usai, Sifa mendatangi para menteri beserta presiden sembari memberikan bukti tindak korupsi yang dilakukan. Lalu Sifa berjalan menuju Presiden Kauhan dan mengatakan, seandainya kau bekerja dengan serius dalam 15 tahun masa jabatanmu, maka negara ini sangat akan berkembang dengan pesat. Lalu Sifa memerintahkan polisi militer untuk menangkap Presiden Kauhan karena ialah akar alias otak dari para penjabat yang menggampangkan segala tindak kejahatan. Dan tentunya esok hari Presiden Kauhan akan aktif memerintah kembali, maka apapun kebijakan yang dilakukan oleh Sifa hari ini, termasuk menangkap sang presiden, tidak akan berlaku lagi. उन सब पर स्टे ऑर्डर चाहिए मुझे। यस सर। आपको इस हालत में देखकर ये नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। ऐसे ही घूम रहा था दिखावे के लिए। साल की राजनीति पर कालिक पोतती है। Dan benar saja, malam itu juga Sifa yang hendak kembali pulang karena telah selesai masa jabatannya itu pun diburu oleh orang suruhan Presiden Kauhan untuk menghabisinya. Tapi Tuhan masih menyelamatkan Sifa dari rencana kejahatan yang dilakukan oleh Presiden. Esok paginya berjalan dengan kondisi tubuh yang penuh lumpur sembari mendengar bacaan koran dari para warga yang takjub karena memecat 45.000 penjabat dalam satu hari. Sifa pun meminta air kepada pedagang untuk membasuh mukanya, dan seketika warga yang sadar siapa Sifa, maka mereka memandikan Sifa dengan air susu.
Setelah tiba pada persimpangan di dekat rumah, puluhan ribu masyarakat datang menyambut Syifa dan mereka semua sangat takjub dengan cara memimpin Syifa meskipun hanya dalam 1 hari. Begitupun para petani juga mengucap syukur atas kebijakan Syifa yang membuat petani kini tak lagi dimonopoli dan bisa menjual hasil panen dengan harga yang sangat-sangat layak. इसे ले जाकर भगवान के चरणों में डाल दीजिए। फिर भी आपने जो मुझे इज्जत दी, मैं ये ले लेता हूँ। Sementara itu pada pemerintahan Presiden Kauhan, kini tongkat kekuasaannya telah runtuh. Ibarat tikus kecil mampu menggulingkan gajah. Seluruh koalisi memilih untuk pergi padahal pemilu sebentar lagi akan diadakan. Para wartawan serta media memberitakan bahwa pada pemilu berikutnya seluruh masyarakat dari berbagai kalangan meminta Syifa untuk mencalonkan diri. किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं? इनमें से अगर वापस किसी को भी चुना ना, शिवाजी राव ही सही आदमी। मर दे यहाँ पर शिवाजी राव। शिवाजी राव। शिवाजी राव। शिवाजी राव। शिवाजी राव शिवाजी राव Atas desakan masyarakat secara terus-menerus, Munir mendatangi Syifa dan meminta Syifa mencalonkan diri pada pemilihan yang akan datang. Namun Syifa sejatinya tak pernah tertarik akan dunia politik dan ia hanya ingin menjadi pria normal yang bisa tidur 8 jam per hari, memakan masakan orang tua, serta bebas pergi kemanapun. Dan Syifa juga akan mendaftar CPNS dikarenakan calon mertuanya hanya akan menerima Syifa menjadi menantu. Dan di sisi yang berbeda, Presiden yang telah naik pitam pun memerintahkan menterinya Binsar untuk melakukan tindak kekerasan yang akan menakuti Syifa. सरकारी नौकरी के लिए Teror itu pun berlanjut hingga ke rumah Syifa yang membuat air, listrik, serta sambungan telepon diputus. Dan sesaat kemudian, tibalah penjabat Pemda membawa surat pembongkaran rumah dikarenakan melebihi batas bangunan 8 cm saja. Dan tentunya ini hanyalah akal-akalan pemerintah untuk terus menakuti Syifa agar tidak maju dan mencalonkan diri pada pemilu. Syifa yang sudah tersulut emosi pun akan melakukan perlawanan terhadap presiden dengan cara membawa ke pengadilan. Dan hal itu membuat Munir tertawa karena Syifa sendirilah yang mengatakan 1,4 juta kasus tak pernah diselidiki. Dan Syifa menjawab bahwa dirinya merupakan orang media. Dan sekali lagi Munir memarahi Syifa karena telah lupa kejadian yang baru saja terjadi, yakni stasiun TV Syifa telah dihancurkan. Satu-satunya jalan adalah dengan cara Syifa terjun ke dalam dunia politik. Namun Syifa tetap bersikeras ia tak ingin menjadi politikus, yang membuat Munir menampar Syifa dengan kata-kata bahwa beginilah jadinya suatu negara jika orang pintar hanya berdiam diri. Beginilah jadinya orang yang berkemampuan tetapi pengecut. Kau berikan harapan kepada bangsa lalu kau patahkan, bahkan kau sembunyikan ekormu di antara kedua kakimu di saat masyarakat sedang membutuhkanmu. चल। Terbangun dari tidurnya di atas rumah nan hanya tinggal setengah, seluruh media pun telah berada di sana untuk menanyakan persetujuan Syifa jadi atau tidaknya masuk ke dalam dunia politik. Bahkan pimpinan Partai Kanciang berusaha membujuk merayu hingga memberikan uang tunai dengan nilai fantastis, tentunya agar Syifa mau bergabung ke dalam partainya. Begitupun dengan pimpinan Partai Hanjiang serta Partai Kandiak Gadang juga menawarkan dengan nilai nan semakin berlipat. Dan sesaat kemudian Sinta bersama ayahnya alias calon mertua meminta kepada Syifa untuk menghadapnya berbicara empat mata.
Sang calon mertua yang merasa kasihan kepada Syifa serta Sinta yang terus saja menangis dengan keadaan Syifa yang tertekan serta adanya berbagai macam percobaan pembunuhan, maka si calon mertua meminta kepada Syifa untuk menolak tawaran politik dan ia akan menikahkan Syifa bersama anaknya saat itu juga, dan Syifa mengumumkan kepada media bahwa ia tidak akan bergabung ke dalam dunia politik. Dan seketika Munir dengan amarah yang berfire-firenya membawa Syifa keluar untuk melihat ratusan ribu masyarakat datang dari berbagai penjuru tanpa diminta. Mereka datang tanpa dibayar. Mereka datang membawa harapan besar. Mereka bercita-cita mempunyai gaji 50 juta sebulan dengan impian bisa mempunyai rumah, kendaraan, hidup dengan layak di masa tua dengan anak istri. Lalu kau patahkan impian mereka? Seandainya Mahatma Gandhi hanya diam sepertimu, maka saat ini kau pasti sedang menjilat pantat orang Inggris. Seandainya Thomas Alva Edison tidak meninggalkan rumah, maka kita tidak akan mempunyai listrik. Dan seandainya Alexander Graham Bell berpikir terbelakang sepertimu, apakah kita akan mengenal telepon? Lalu coba kau tanya dia, siapa engkau baginya? Ia rela dari pukul 3 pagi menunggumu untuk mengatakan, negaraku saat ini lumpuh persis sepertiku, maka buatlah negaraku berjalan. Mendengar tulusnya suara yang berasal dari hati yang penuh luka tersebut membuat Syifa mengubah pandangannya dan mengorbankan kepergian kekasih tercinta. Dukungan masyarakat terbukti benar adanya tatkala Syifa berhasil menang telak dengan 99% meraih suara, dan Syifa menunjuk menteri tuanan berpengalaman dipasangkan dengan menteri muda dan penuh semangat lalu meletakkan mereka berdua dalam satu departemen, serta Syifa juga membuat kotak pengaduan yang nantinya akan ditempatkan di setiap desa, di setiap perempatan, dan akan ada petugas yang mengambil isi kotak pengaduan tersebut dalam setiap 24 jam yang akan dipantau langsung oleh Syifa. मैं समझूंगा कि हमने एक अच्छी सरकार बनाई है। कि सरकारी नौकर रिश्वत लेता हो, शिकायत लिखकर इस बॉक्स में डाल दीजिएगा। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। Meski dirinya seorang presiden, tapi ia juga seorang manusia yang butuh cinta, dan untuk itulah ia menyuruh asistennya untuk mengantarkan handphone kepada Sinta agar bisa berkomunikasi melepas rindu. Dan pada akhirnya sang ayah mengetahuinya lalu merampas handphone Sinta dan membakarnya, dan hal tersebut tak juga dapat menghentikan perasaan Sinta yang membuat Sinta nekat mengambil handphone di dalam bara api. Beralih kepada kelompok Kausan yang menaruh dendam membara, maka mereka membayar jasa pembunuh bayaran yang tentunya untuk menghabisi Syifa, dan beruntung sekeras apapun pembunuh melakukan upaya, sekuat itu pula nasib baik berpihak kepada Syifa. आपका है, आपको Z-Get सिक्योरिटी, आप पब्लिक प्रॉपर्टी है। Control to Alpha. Pada masa pemerintahannya, Syifa sering menyamar dan turun ke jalan untuk memastikan pemungutan pajak liar serta pungli bisa dihilangkan. Dan karena seringnya melakukan tindakan tersebut, lama-kelamaan membuat masyarakat semakin berani menentang ketidakadilan serta para pelaku semakin ketakutan. Dikarenakan terlalu rindunya hati kepada sang kekasih, Syifa kembali menyamar lalu melewati pintu belakang untuk bertemu dengan Sinta sang pujaan hati. Singkat cerita, setelah menghabiskan hari bersama itulah tiba-tiba pasukan pembunuh bayaran menyerang dan kembali beruntung. Tanpa pengetahuan Syifa, pasukan pengawalan presiden ternyata telah mengikuti Syifa sedari tadi. ऐसी जिंदगी जिसमें हर पल मरने का डर हो, वो फिर भी इससे शादी करनी है तो इससे करो।
Sifa pun mengunjungi rumah kedua orang tuanya untuk meminta maaf karena tak lagi mempunyai waktu bersama seperti dulu, yang membuat sang ibu meneteskan air mata. Dan sesaat kemudian, waktu Sifa kembali direbut oleh pekerjaan tatkala Munir menghubungi melalui telepon, maka Sifa mengangkat telepon tersebut di luar rumah dan Munir memberitahukan laporan intelijen bahwa rumah Sifa telah dipasangi bom, dan seketika ledakan besar itu terjadi yang membuat sang ayah serta sang ibu nan paling berharga dalam kehidupannya hancur berkeping-keping. Suki wilayah. Sifa mendatangi kediaman Kauhan dan langsung menyerangnya sembari mempertanyakan salah apa kedua orang tuanya hingga kau tega membunuh mereka sampai tak bersisa, dan saya bersumpah pasti akan membuatmu mempertanggungjawabkan semua tindakanmu. Tapi bukannya merasa bersalah, Kauhan nan berhati siluman anjing gadang itu pun justru memberi perintah kepada pengikutnya untuk membuat kerusuhan di kota serta merakit bom lebih banyak agar meledak kota hingga adanya korban jiwa yang nantinya masyarakat ujung-ujungnya akan menyalahkan Sifa. बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बस 5 मिनट बाद वो निकलने वाले हैं। Beruntungnya salah satu warga mencurigai adanya gerakan teroris yang dirancang, maka ia menulis surat lalu memasukkannya ke dalam kotak aduan sehingga Sifa beserta jajaran terkait dapat mengetahui adanya perbuatan laknat tersebut, dan mereka langsung bergerak cepat dan mendatangi mantan Menteri Binsar nan berpura-pura sakit tapi Munir yang telah hafal kelicikan mantan Menteri Binsar. Munir mempunyai cara tersendiri untuk menaklukkan, dan pada akhirnya mereka mendapati 4 titik lokasi pengeboman yang direncanakan. Gagal dalam rencana pengebomannya, Kausan mengadakan konferensi pers lalu mengatakan kepada publik bahwa Sifa lah yang telah memasang bom lalu menjinakkannya agar menjadi seolah pahlawan di mata masyarakat. Bahkan Sifa tega meledakkan kedua orang tuanya agar masyarakat semakin percaya dengan rancangan politik yang Sifa buat untuk mencari simpatik agar Sifa bisa kembali memenangkan pemilu. Dan atas cocot-cocot fitnah tak berdasar tersebut membuat Sifa benar-benar tak sanggup lagi menahan amarahnya, sehingga Sifa menyusun rencana. Mau tak mau harus rencana kotor yang membuat saya takjub dengan rencana Sifa tatkala dirinya yang berada dengan Kausan dalam suatu ruangan, lalu Sifa sengaja menembak dirinya sendiri yang membuat pas pampres langsung membrondol tubuh Kausan. आखिर सबने मिलकर ना आपने कुछ कहा है, सीएम को बेरहमी से गोली मार दी इसने। बहुत बड़े आदमी हो तुम, सदा सुखी रहो बेटा। Pesan dan pelajaran yang dapat kita ambil pada film ini ialah berfokus kepada sosok Presiden Kauhan yang berasal dari keluarga miskin, tidak mempunyai dana kampanye. Ia didanai para pelaku bisnis raksasa yang tentunya ketika menjabat akan ada rasa hutang budi, jual beli undang-undang, hukum tajam ke bawah tumpul ke atas, tidak berani menyentuh asing, cukong, pengusaha dan lainnya yang sejatinya para bandar besar itulah yang memainkan kekayaan alam, dan harusnya kekayaan alam itulah yang membuat bangsa menjadi negara adidaya, yang membuat bangsa menjadi negara maju. Tapi pemimpin tak sanggup menyentuh mereka, dan pemimpin lebih memilih untuk memanjaki rakyat yang 80% pendapatan negara berasal dari pajak rakyat, dan artinya negara sangat bergantung kepada kantong rakyat, bukan dari kekayaan alamnya yang luar biasa. Negara ini punya hutan tropis terbesar ketiga di dunia, garis pantai terpanjang kedua
kedua di dunia. Potensi tambang emas, nikel, batu bara, migas dan lainnya bernilai ratusan miliar dolar. Tapi sayangnya sumber daya alam itu dikelola oleh swasta dan negara hanya bisa menjadi penonton, menjual mentahan yang harusnya dikelola maksimal oleh negara. Apakah negara bisa-bisa? Apakah negara sanggup-sanggup? Lalu apakah masalahnya? Saya rasa teman-teman sudah tahu, rakyat sekarang sudah pintar, apalagi pemimpin pastinya mereka lebih berilmu, tapi mereka saja yang tak ingin dan bukan karena tak mampu dan lebih memilih memajaki rakyatnya tanpa ampun dari lahir sampai mati. Belanja harian dipajaki, kendaraan dipajak, isi BBM dipajak, bangun rumah dipajak, lewat jalan dipajak, bahkan gaji yang belum kita nikmati saja pun sudah dipajaki duluan. Tapi panteknya justru anggota dewan dan sudah kaya raya tersebut pajaknya ditanggung oleh negara dan diberi tunjangan pajak sebesar 2,6 juta sebulan yang berasal dari pajak kita bersama. Dari tunjangan pajaknya saja melebihi pendapatan honorer ASN kecil dan mereka bergoyang berjoget di depan piring makan orang kelaparan yang memberi mereka makan. Lalu kita melakukan kritik dan mereka bukan meminta maaf tapi malah menantang, arogan, mengatakan rakyat tolol. Anjing, sadarlah, sesungguhnya dunia ini hanya tempat permainan dan senda gurau belaka. Al-Quran Surat Muhammad ayat 36.